Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irwanto. Saya PNS tahun 2019 atau formasi 2018. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan nilai yang maksimal saat micro teaching. Jadi nanti Bapak Ibu yang formasi guru atau dosen khususnya nanti ada yang namanya micro teaching. Di sini kami akan memberikan informasi yang lengkap yang akan membantu untuk menyiapkan Bapak Ibu semua dalam menghadapi micro teaching tersebut. Oke. Langsung saja yang pertama itu adalah luruskan niat. Ingat, luruskan niat. Dalam hal ini niat kita jika nanti diberikan izin untuk menjadi PNS, maka niatlah untuk beribadah, lebih meningkatkan lagi dalam hal ibadahnya. Yang kedua, niatkan lagi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang ketiga adalah niatnya untuk berbakti atau membahagiakan kedua orang tua kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadi yang pertama, luruskan niat. Baik, yang kedua adalah pahami apa formasi kita, formasi yang kita lamar. Kalau kita sebagai dosen, misalkan dosen matematika, maka fokus kita bikin materi tentang bagaimana mengajar matematika yang baik selama 1 semester ke depan. Kalau kita dosen media pembelajaran, bikinlah materi tentang media pembelajaran selama 1 semester. Di sini, waktu saya kemarin, karena saya adalah dosen ekonomi pendidikan, maka saya membuat materi tentang materi ekonomi pendidikan untuk diajar selama 1 semester. Jadi pahami formasi kita. Nanti di dalam materi PowerPoint kita, di dalam materi PPT kita, jangan lupa disertakan juga tentang identitas diri kita. Dari mulai semua identitas diri, pengalaman belajar, pengalaman mengajar atau pengalaman kerja, yang semua tentang diri kita selengkap-lengkapnya ditampilkan. Kenapa? Karena itu akan membuat para penguji atau juri atau orang yang akan menilai kita tahu tentang kita lebih dalam, tahu tentang bagaimana perjalanan kita sampai saat ini. Dari mulai mengajar di mana, bekerja di mana, kalau pernah kursus di mana, di situ disertakan di PowerPoint itu sebelum materi. Jadi yang kedua, pahami formasi kita dan siapkan materi bahan yang kita ajar selama 1 semester. Yang ketiga, desain PowerPoint kita sebagus mungkin, sebervariasi mungkin. Jadi desain PPT yang akan kita tampilkan untuk menjelaskan formasi kita yang tadi itu didesain dengan semaksimal mungkin, sebervariasi mungkin, syukur-syukur bisa beranimasi dan lebih keren lagi. Kenapa? Karena itu masuk dalam penilaian nantinya. Jadi kalau misalkan PowerPoint kita atau PPT kita standar, maka otomatis itu tidak ada kelebihan nilai bagi kita. Jadi jangan lupa PowerPoint yang kita buat semaksimal mungkin, bervariasi, berinovasi. Yang keempat, yang berikutnya itu kita harus tampil percaya diri atau enjoy. Jadi kita pas nanti presentasi, apalagi sekarang kan pakai Zoom meeting, nanti sepercaya diri mungkin. Bagaimana supaya kita percaya diri? Otomatis percaya diri yang baik adalah disiapkan dengan prepare yang maksimal. Persiapan yang maksimal itu akan membuat kita lebih percaya diri lagi. Jadi jangan sampai kita udah menyiapkan semuanya tapi kita kurang percaya diri.
Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu, tips untuk mendapatkan nilai micro teaching yang maksimal, yang besar, itu nanti gunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris ketika Anda micro teaching. Mengapa demikian? Waktu dulu saya ketika masuk di ruangan ditanya, Anda apakah mau menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris? Mana bahasa yang lebih Anda kuasai untuk menjelaskan apa yang akan Anda sampaikan? Silahkan gunakan. Yang lebih mahir bahasa Inggris, silahkan gunakan. Yang lebih punya bahasa Arab, silahkan gunakan. Bagaimana kalau misalkan bahasa kita pas-pasan? Kalau misalkan seandainya kemampuan bahasa kita pas-pasan, maka paksakan saja tampil apa adanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Walaupun misalkan agak belepotan atau seperti apa, gunakan aja. Nanti Anda persiapkan dari sekarang kalau bisa nanti menggunakan bahasa Inggris dalam menyampaikan slide PPT Anda. Jadi nanti ketika untuk formasi dosen itu ada pertemuan 1 sampai ke 16 misalkan, Anda tinggal menjelaskan in the first meeting we explain about bla 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 bla, in the second meeting we explain about bla 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 bla. Nanti seperti itu aja, daripada Anda bilang di awal tidak bisa atau menggunakan hanya bahasa Indonesia, itu tidak mendapatkan nilai yang lebih. Yang keenam, Bapak Ibu, yang keenam, siapkan metode penilaian Bapak Ibu kepada mahasiswa. Kenapa? Karena nanti di akhir kita presentasi tentang apa yang kita jelaskan di PowerPoint, nanti biasanya para penguji akan menanyakan bagaimana metode tentang penilaian Anda. Kalau dulu saya menjawab, yang pertama penilaian kepada mahasiswa, yang pertama menilai secara presensi atau kehadiran, terus keaktifan di kelas atau discuss. Yang ketiga adalah middle exam atau UTS, dan final exam atau UAS. Jadi 4 metode penilaian itu yang akan kita gunakan untuk menilai mahasiswa. Silakan bisa kolaborasi dengan ide-ide yang Anda buat. Oke Bapak Ibu, yang terakhir, tips untuk mendapatkan nilai micro teaching yang maksimal nanti saat SKB itu adalah nanti ada pertanyaan, jika Anda disuruh untuk menulis tulisan Al-Quran, ingat nih, hati-hati, ini kebanyakan orang kesalahan di sini. Jika Anda disuruh untuk menulis ayat Al-Quran, Anda jangan menuliskan ayat-ayat yang familiar. Seperti misalkan, nanti kata penguji, silakan menulis ayat Al-Quran sebisa Anda. Nanti kebanyakan orang itu akan menulis surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu kebanyakan seperti itu. Itu nilainya biasa-biasa saja. Salah nggak? Tidak salah. Tetapi kalau kita mau mendapatkan nilai yang besar, yang maksimal dalam micro teaching, kita tulis ayat-ayat yang tidak familiar. Entah itu Quran surat An-Nahl ayat 125 misalkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ila akhirih sampai selesai, atau Anda nulis surat Al-Baqarah misalkan ayat terakhir di surat Al-Baqarah, atau misalkan Anda nulis di surat Yasin yang Anda hafal, atau di surat Al-Mulk, terserah. Anda persiapkan dari sekarang, tulis ayat yang tidak familiar. Itu akan membuat asumsi para penguji, Anda ini hafalannya banyak, Anda ini bisa menulis Al-Quran tanpa melihat, bukan hanya surat-surat pendek. Jadi itu akan mendapatkan poin plus tersendiri buat Anda. Jadi jangan lupa kalau nanti disuruh menulis tulisan Arab atau tulisan Al-Quran, jangan menulis tulisan-tulisan yang familiar. Kalau hanya nulis An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, anak SD juga bisa. Jadi kita harus mensiasati yang itu. Baik, itu tips dari kami tentang bagaimana mendapatkan nilai micro teaching yang besar. Jangan lupa juga setelah tes kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, supaya apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya bisa mendapatkan yang terbaik buat kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang CPNS. Jungle.